Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan ada sahabat yang pernah dicambuk karena mabuk, pernah bikin ulah konyol, tapi justru dipuji Nabi bahwa ia mencintai Allah dan Rasulnya. Para ulama bahkan menyebutnya termasuk orang yang masuk surga dengan hati yang ringan dan tawa yang jujur. Inilah potret sahabat pemabuk yang masuk surga sambil tertawa. Kisah yang membalik cara kita menilai manusia. Ya Allah, lembutkan hati kami, jauhkan dari suudzon, dan ajari kami mencintai para sahabat sebagaimana Engkau meridhoi mereka. Amin, amin ya rabbal alamin. Simak kisah ini sampai akhir. Kita kumpulkan seluruh hikmah dan pelajaran akidah dari perjalanan Nuaiman, agar makna besarnya benar-benar terasa utuh. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Latar sosial Nuaiman, identitas, keislaman, dan perannya di masa awal Madinah. Di dalam kitab-kitab biografi sahabat, nama Nuaiman muncul cukup konsisten. Beliau dikenal sebagai Nuaiman bin Amr bin Rofa'ah dari kabilah Bani An-Najjar, salah satu cabang besar suku Khazraj di Madinah. Keterangan seperti ini biasanya muncul dalam karya-karya seperti At-Tabaqat karya Ibnu Sa'ad, Al-Isti'ab karya Ibnu Abdil Bar, dan Al-Isabah karya Ibnu Hajar. Para ulama menuliskan data-data seperti ini bukan untuk gaya-gayaan, tetapi untuk memastikan bahwa identitas sahabat tercatat jelas, termasuk garis keturunan dan lingkungan sosial mereka. Kenapa ini penting? Karena di Madinah, nasab itu bukan cuma catatan keluarga. Ia menentukan posisi sosial seseorang di tengah kabilahnya. Bani An-Najjar termasuk kelompok yang dihormati. Mereka tinggal di kawasan yang jaraknya sangat dekat dengan lokasi Masjid Nabawi setelah hijrah. Sehingga banyak dari mereka terlibat langsung dalam aktivitas harian Nabi. Dari konteks ini, kita bisa memahami kenapa nama Nuaiman sering muncul di riwayat-riwayat sosial komunitas awal. Riwayat menyebutkan bahwa Nuaiman termasuk di antara orang-orang Madinah yang ikut dalam Baiat Aqobah Ats-Tsaniyah, baiat besar yang menandai kesiapan penduduk Madinah menerima kedatangan Nabi. Baiat ini adalah pondasi awal terbentuknya komunitas Islam Madinah. Mereka yang ikut baiat itu pada dasarnya menyatakan kesiapan untuk membela Nabi, seperti membela keluarga mereka sendiri. Informasi ini sifatnya atsar atau riwayat sejarah, bukan hadis marfu. Jadi kita membahasnya sebagai laporan para ahli biografi, bukan sebagai pernyataan yang diangkat kepada Nabi. Tapi tetap saja, secara sejarah, ini menunjukkan bahwa Nuaiman berada di barisan Ansor yang paling awal mendukung Rasulullah. Untuk memahami posisi Nuaiman, kita perlu sedikit membahas suasana sosial kaum Ansor. Mereka punya reputasi yang ramah, terbuka, suka menolong, dan mudah berinteraksi. Di manhaj Ahlus Sunnah, karakter Ansor itu sering disebut dalam hadis-hadis sahih. Tapi, ketika kita berbicara karakter personal Nuaiman, kita kembali ke atsar, deskripsi para sejarawan, bukan teks marfu. Dalam berbagai riwayat, Nuaiman dikenal sebagai orang yang spontan, hangat, dan mudah akrab. Banyak sahabat yang menilai beliau punya sisi jenaka yang membuat suasana majelis sering lebih cair. Bukan karena beliau suka bermain-main tanpa adab, tetapi karena tipikal sosial Ansor memang cenderung luas dan komunikatif. Dan perlu digarisbawahi, ini adalah catatan sejarah, bukan glorifikasi. Lalu, bagaimana perannya di komunitas awal? Para penulis Tabaqat menggambarkan bahwa Nuaiman termasuk orang yang aktif mendampingi para muhajirin setelah hijrah. Momen hijrah itu tidak mudah. Banyak orang Quraisy datang tanpa harta, tanpa rumah, dan tanpa jaringan sosial. Di titik itulah Ansor berperan besar. Nuaiman berada di lingkaran yang sering hadir membantu.
baik dalam bentuk dukungan praktis maupun menjadi bagian dari lingkungan sosial yang memudahkan muhajirin beradaptasi. Riwayat-riwayat juga menunjukkan bahwa nama Nuaiman kerap muncul dalam interaksi dengan tokoh-tokoh besar seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, dan sahabat-sahabat lainnya. Ini bukan berarti beliau tokoh politik atau militer, tapi lebih kepada beliau hadir, beliau terlibat, beliau bagian dari dinamika sosial di sekitar Nabi dan masjid. Dan itu membuat namanya bertahan dalam catatan sejarah. Keterlibatan Nuaiman dalam Perang Badar dan perang-perang lainnya. Kita mulai dari titik yang paling tegas, yaitu Perang Badar. Para ulama sepakat bahwa sahabat Badar punya keutamaan khusus karena Nabi menjelaskan bahwa Allah melihat mereka dengan pandangan istimewa. Ini tercatat dalam hadis-hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Allah telah berfirman kepada para sahabat Badar, lakukanlah apa yang kalian mau, aku telah mengampuni kalian. Ini menunjukkan status mereka tidak sama dengan pasukan pada perang-perang lain. Jadi, begitu nama seseorang tercatat sebagai peserta Badar, itu langsung menunjukkan posisi kehormatan yang tinggi. Disinilah kita lihat posisi Nuaiman. Para penulis biografi klasik seperti Ibnu Hajar dalam Al-Isabah mencatat namanya dalam daftar sahabat yang ikut Badar. Az-Zuhri juga menyebutkan hal itu dalam riwayatnya. Beberapa daftar peserta Badar yang disusun ulama sirah memasukkan nama Nuaiman secara konsisten. Keterangan-keterangan ini menguatkan bahwa beliau memang hadir dalam perang tersebut sebagai bagian dari pasukan Ansor. Namun, penting kita garis bawahi manhajnya. Daftar peserta Badar yang disusun oleh para ulama sirah adalah data sejarah. Sebagiannya kuat, tetapi tetap bukan hadis marfu. Jadi, ketika kita mengatakan Nuaiman hadir di Badar, kita berdiri di atas kumpulan informasi yang dihimpun oleh para ahli tobaqot, bukan dari Nabi secara langsung. Tapi secara historis, data ini cukup solid karena penulis-penulisnya dikenal ketat dalam menyusun nama-nama peserta. Dalam konteks Badar, tidak ada riwayat yang mendeskripsikan secara detail apa tugas khusus Nuaiman atau di mana posisinya di barisan pasukan. Ini termasuk wajar karena distribusi tugas dalam perang tidak selalu terekam nama per nama. Yang umum tercatat hanyalah Ansar berada dalam barisan yang menerima perintah Rasulullah untuk tidak bergerak kecuali setelah situasi jelas. Dan Nuaiman bagian dari kelompok itu. Kita bisa menyimpulkan bahwa beliau hadir sebagai prajurit Ansar yang menjalankan perintah tanpa menciptakan narasi yang tidak memiliki dasar. Setelah Badar, kita lanjut ke peperangan besar berikutnya yaitu Uhud. Di sini, daftar sahabat yang ikut serta lebih banyak dan lebih beragam karena pasukan muslim jumlahnya bertambah. Dalam catatan Tobaqot, nama Nuaiman kembali disebut sebagai bagian dari kelompok Ansor yang ikut turun ke Uhud. Sama seperti Badar, tidak ada detail khusus tentang posisinya. Tapi, penyebutan dalam daftar peserta perang menunjukkan bahwa beliau tetap konsisten hadir dalam barisan kaum muslimin. Uhud sendiri adalah perang yang penuh dinamika, dengan kejadian pasang surut di satu negeri. Namun, yang perlu kita tekankan di sini bukan ceritanya, tapi kehadiran Nuaiman sebagai seorang sahabat Ansor yang berperan pada momen itu. Catatan sejarah memperlihatkan bahwa beliau termasuk generasi sahabat yang tidak pernah absen dari fase-fase penting perjuangan Islam masa awal. Berlanjut ke Khandaq, perang yang membutuhkan stamina dan kontribusi fisik dari seluruh penduduk Madinah. Dalam perang ini, peran Ansor sangat nyata karena lokasi parit berada di wilayah mereka. Riwayat-riwayat Tobaqot menempatkan Nuaiman sebagai bagian dari kelompok yang ikut berkontribusi dalam penggalian atau pengamanan parit. Sesuai tipe riwayat peperangan Khandaq yang mencatat nama-nama Ansor secara kolektif. Tidak ada keterangan spesifik tentang tugas personalnya, tetapi beliau tercatat ikut serta sebagai bagian dari komunitas pejuang yang berdiri bersama Nabi. Selain 3 perang besar ini,
Ada juga penyebutan lain yang lebih umum, yaitu Nuaiman ikut serta dalam beberapa peperangan yang berlangsung setelahnya, tanpa rincian detail per peristiwa. Ini sering muncul dalam redaksi wa syahida ma'a Rasulillah dalam kitab-kitab Tabaqat. Redaksi itu biasanya dipakai untuk sahabat yang tercatat aktif dalam jihad, tetapi tidak memiliki kisah personal yang menonjol dalam setiap peperangan. Sekarang kita masuk ke konteks militernya. Dalam perang-perang besar Nabi, struktur pasukan tidak selalu mencatat per individu. Biasanya yang terekam adalah komandan pasukan, pasukan muhajirin, pasukan ansor, dan beberapa tokoh utama. Lalu, apa peran spesifik kaum ansor? Umumnya, mereka berada di barisan yang melindungi wilayah Madinah, menjaga stabilitas logistik, dan terlibat langsung dalam formasi tempur ketika perang berlangsung. Para sahabat Ansor dikenal cepat tanggap dan sangat kompak. Karakter sosial mereka memang begitu. Jadi, ketika Nuaiman muncul dalam daftar peserta perang, itu berarti beliau terlibat dalam struktur militer yang cukup ketat. Penting juga untuk menjelaskan manhaj kita, bahwa riwayat tentang keterlibatan Nuaiman di perang Badar, Uhud, dan Khandaq terdiri dari jalur yang berbeda-beda. Ada yang kuat, ada yang hanya berupa penyebutan sejarah. Kita tidak menghakimi kualitas jalurnya, tetapi kita tampilkan informasinya apa adanya. Riwayat kuat diberi bobot lebih, riwayat sejarah disampaikan sebagai catatan, bukan dalil. Riwayat Nuaiman terkait khamar dan penegakan hukum oleh Rasulullah SAW. Ketika kita menelusuri jejak para sahabat, ada satu episode dalam kehidupan Nuaiman yang benar-benar tercatat kuat dalam sumber-sumber sahih, yaitu beberapa kali beliau dihukum karena meminum khamr. Tidak ada kisah lucu, tidak ada drama lain, hanya catatan jelas tentang penegakan hukum syariat pada masa Rasulullah SAW dan bagaimana Nabi memperlakukan seorang sahabat yang masih saja terjatuh pada kesalahan ini. Sumber utamanya jelas, yaitu Sahih Bukhari. Para ahli hadis memastikan bahwa jalur-jalur yang mengisahkan peristiwa ini paling kuat dibanding bagian-bagian lain dari kisah hidup Nuaiman. Itulah mengapa ulama mengatakan, kalau ingin mengetahui episode paling valid dari biografi Nuaiman, inilah yang paling kokoh pijakannya. Riwayatnya sederhana tapi tegas. Nuaiman dibawa ke hadapan Rasulullah SAW karena meminum khamr. Hukuman diterapkan sebagaimana perintah syariat pada masa itu, yaitu dera, dipukul dengan pelepah kurma atau sandal, sesuai praktik para sahabat yang ditugasi menegakkannya. Tidak ada prosedur rumit, tidak ada sidang panjang. Mereka tahu hukum, dan mereka tahu bahwa pelaksanaannya harus cepat agar menjadi pelajaran. Setelah hukuman pertama, ternyata Nuaiman tidak berhenti. Beliau kembali terjerat kesalahan yang sama. Dan ketika beliau dibawa lagi untuk dihukum, beberapa sahabat merasa kesal. Bagi mereka, sudah semestinya seseorang jera setelah dihukum. Maka, keluarlah ucapan-ucapan bernada merendahkan. Ada yang berkata, "Semoga Allah mempermalukanmu," atau kalimat sejenis yang menunjukkan kejengkelan manusiawi. Lalu Rasulullah SAW menegur mereka. Tegurannya bukan pembelaan tindakan, tapi pembelaan kehormatan seorang mukmin yang tengah berjuang melawan kelemahannya. Nabi menoleh dan berkata, "Jangan kalian membantu setan melawannya. Demi Allah, ia mencintai Allah dan Rasul-Nya." Hadis riwayat Bukhari. Ucapan ini menjadi saksi bahwa Rasulullah SAW memisahkan dua hal, yaitu hukuman tetap ditegakkan, tapi kehormatan Nuaiman sebagai seorang sahabat tetap dijaga. Nabi tidak membiarkan kesalahan seseorang menjadi alasan untuk menghancurkan hatinya. Teguran itu juga menunjukkan bahwa meski seseorang terjatuh berulang kali, kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya bisa saja tetap ada. Para sahabat pun langsung paham, yaitu tugas mereka adalah menjalankan had, bukan menghakimi isi hati seorang mukmin. Pada masa itu, jumlah dera belum ditetapkan sebagai angka baku, seperti pada era Khulafaur Rasyidin.
Sehingga riwayat-riwayat menyebut adanya perbedaan jumlah pukulan. Ada yang menyebut 40, ada yang lebih. Para ulama menegaskan bahwa riwayat-riwayat ini bukan kontradiksi, tapi menggambarkan fleksibilitas yang terjadi sebelum ditetapkan standar tetap pada masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang jelas, semua riwayat sepakat Nuaiman benar-benar dihukum beberapa kali, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memperlakukan proses itu dengan sikap adil, keras pada pelanggaran, lembut pada pelakunya. Kisah humor dan keusilan Nuaiman yang paling terkenal dalam riwayat sirah. Kalau kita membuka kitab-kitab sirah dan tarikh, cepat sekali kita menemukan bahwa nama Nuaiman bukan hanya muncul dalam daftar sahabat Badar atau catatan peperangan. Ada satu sisi lain yang membuatnya menonjol dalam ingatan generasi setelahnya, yaitu rangkaian kisah humor yang konon terjadi di masa Nabi. Tapi sebelum menyentuh isinya, penting untuk memahami dulu konteks ilmiahnya. Para ulama menjelaskan bahwa cerita-cerita ini bukan hadis, bukan pula catatan yang disusun dengan standar periwayatan setinggi kitab sahih. Ini lebih dekat ke kategori hikayat sahabat, catatan sejarah ringan yang beredar di kalangan ahli sirah. Jadi, kita menyebutnya sebagai informasi, bukan sebagai sesuatu yang pasti terjadi. Kisah pertama yang paling sering diulang dalam literatur adalah kisah yang melibatkan Nuaiman dan Suwaibit bin Harmalah. Sumber utamanya muncul dalam karya Ibnu Abdil Bar dan disebut juga dalam beberapa kitab tarikh. Alurnya sederhana. Suwaibit waktu itu suka bercanda dan pernah mengusili Nuaiman dengan ucapan-ucapan ringan. Pada suatu hari, giliran Nuaiman membalas. Beliau menjual Suwaibit kepada sekelompok pendatang sebagai budak, lalu beranjak pergi. Dan ketika para pendatang itu mencoba membawanya, barulah mereka sadar bahwa mereka telah ditipu mentah-mentah. Ketika kembali kepada Nabi, Nuaiman konon menjelaskan bahwa beliau hanya ingin membuat Suwaibit jera dari keusilannya. Riwayat ini terkenal, tapi jika kita telusuri, banyak jalur periwayatannya tanpa sanad atau punya sanad yang lemah. Itu sebabnya para ulama sirah menempatkannya sebagai kisah informatif, bukan sebagai landasan hukum. Kisah ini tetap diceritakan karena menjadi bagian dari warna kehidupan sosial para sahabat yang bersifat manusiawi, tapi tidak pernah diangkat sebagai dalil apapun. Kisah lainnya yang muncul di beberapa kitab sejarah adalah kisah madu. Dalam versi yang beredar, disebutkan bahwa Nuaiman pernah memberikan madu kepada seseorang, tapi kemudian meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membayar harganya. Alurnya biasanya dituturkan untuk menggambarkan kelucuan dan spontanitas Nuaiman. Tetapi lagi-lagi, kisah ini muncul dalam jalur-jalur hikayat, bukan dalam kitab hadis dengan sanad bersambung. Para ulama mencatat tingkat kekuatannya lebih rendah dibanding kisah Suwaibit, karena banyak manuskrip yang menyebutnya tanpa rantai periwayatan lengkap. Kisah yang paling sering membuat pembaca terkejut adalah cerita tentang penyembelihan unta tamu Nabi. Riwayat ini tersebar dalam beberapa buku tarikh dengan versi berbeda-beda. Alurnya kurang lebih begini. Ada tamu datang dengan membawa unta. Lalu Nuaiman menyembelih unta itu. Dan ketika Rasulullah bertanya mengapa, beliau menjawab bahwa tamu itu sudah sering singgah dan makan. Jadi beliau pikir lebih baik langsung disembelihkan saja. Dalam beberapa versi lain, alasan candanya berbeda. Tetapi semua versi memiliki ciri yang sama, yaitu tidak ada dukungan dari hadis marfu dan sanadnya lemah. Yang menarik, para ulama tidak menolak keberadaan kisah-kisah ini. Mereka hanya mengingatkan bahwa semua ini berada pada ranah sirah, yaitu catatan sejarah yang tidak disusun dengan standar keautentikan setara hadis. Karena itu, kisah-kisah ini boleh diceritakan sebagai cerita sejarah ringan, tapi tidak boleh dijadikan sumber hukum, akidah, dan penilaian akhlak individu. Tujuannya hanya mengenalkan warna sosial pada masa Nabi, bukan menilai sahabat berdasarkan riwayat-riwayat yang tidak kuat. Jika kita menelusuri kitab-kitab seperti Al-Isti'ab,
Al-Isyabah, hingga karya para ahli tarikh. Pola riwayatnya mirip. Ceritanya ada, jalurnya lemah, dan fokusnya selalu pada sisi humor Nuaiman. Para sejarawan menyebutkan bahwa usilnya Nuaiman bukan bentuk merendahkan syariat, tapi bagian dari karakter uniknya yang dikenal di kalangan Ansor. Riwayat-riwayat ini beredar, ditulis ulang, dan dikumpulkan, tapi tidak pernah disebut dengan redaksi Rasulullah bersabda atau disandarkan langsung kepada Nabi. Metode Ahlus Sunnah jelas. Kita boleh menyebut kisah-kisah ini sebagai bagian dari literatur sejarah, dengan catatan tidak memastikannya dan tidak menjadikannya tolak ukur apapun. Itulah sebabnya ketika kisah ini diajarkan dalam majelis-majelis sirah, para guru biasanya menyampaikan, ini cerita yang disebut dalam kitab-kitab sejarah, tidak bisa dijadikan dalil hukum atau akidah. Relasi sosial Nuaiman dengan para sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, dan sahabat Ansar. Kalau kita menelusuri catatan Tobaqat dan biografi sahabat, satu hal yang mudah terlihat adalah bahwa nama Nuaiman bukan hanya dikenal karena keberaniannya dalam perang atau humor khasnya. Beliau punya posisi sosial yang cukup kuat di tengah komunitas Ansor, dan relasinya dengan para tokoh besar sahabat muncul dalam sejumlah atsar, walaupun tingkat kekuatan sanadnya berbeda-beda. Hubungan Nuaiman dengan Sayyidina Abu Bakar misalnya muncul dalam beberapa riwayat perjalanan ke Syam. Para ulama sirah menyebutkan bahwa ada perjalanan dagang yang melibatkan Nuaiman bersama Sayyidina Abu Bakar. Riwayat-riwayat ini muncul dalam karya-karya seperti Al-Istiab dan At-Tabaqat Ibnu Sa'ad. Polanya bukan riwayat hukum, tapi catatan biografi, bahwa Nuaiman termasuk orang Ansor yang sering terlibat dalam aktivitas ekonomi dan sosial bersama sahabat lain. Dan dalam beberapa kesempatan terlihat cukup dekat dengan Sayyidina Abu Bakar. Kedekatan itu tampak dari cara mereka berdialog dan berinteraksi dalam atsar-atsar yang dikumpulkan oleh para ahli sejarah. Selain itu, ada juga interaksi Nuaiman dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Dalam sejumlah catatan sejarah, Sayyidina Umar digambarkan cukup mengenal karakter Nuaiman yang spontan. Sebagian atsar menggambarkan Sayyidina Umar sebagai sosok yang tegas, namun tetap bisa menerima kelakuan-kelakuan spontan Nuaiman. Riwayat-riwayat seperti ini tingkat kekuatannya beragam. Ada yang tanpa sanad, ada yang dengan sanad lemah. Tetapi semuanya disajikan oleh para sejarawan sebagai informasi sosial, bukan landasan hukum. Yang tergambar dari kisah-kisah itu hanyalah bahwa Sayyidina Umar mengenal sifat Nuaiman. Bahkan ada beberapa cerita ringan tentang bagaimana Sayyidina Umar merespon keusilan-keusilannya di luar konteks ibadah atau hukum. Ada juga catatan tentang interaksi Nuaiman dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Para ahli sirah sering menyinggung bahwa Sayyidina Ali termasuk sahabat yang dekat dengan komunitas Ansar secara umum, dan Nuaiman termasuk yang pernah terlibat percakapan-percakapan ringan dengan beliau. Hubungan ini biasanya muncul dalam konteks sosial, bukan dalam konteks peristiwa besar. Misalnya, dalam sebagian atsar disebutkan bahwa Sayyidina Ali pernah menanggapi candaan Nuaiman dengan santai, sebagaimana kisah-kisah humor lain. Riwayatnya tidak kuat, tetapi ia memberikan gambaran bahwa figur-figur besar sahabat mengenal Nuaiman sebagai sosok yang mudah bergaul. Interaksi dengan Sayyidina Hamzah juga disebut dalam beberapa sumber. Para ulama sirah memasukkan riwayat bahwa Sayyidina Hamzah pernah berada dalam satu momen sosial yang melibatkan Nuaiman. Namun, level perinciannya tidak tinggi. Sebagian catatan itu bersifat ringkas, sekedar menyebutkan kehadiran dan respon singkat. Semua itu tetap dicatat karena memperlihatkan bahwa Nuaiman hadir dalam lingkaran sahabat yang lebih luas, bukan hanya terbatas pada kelompok Ansar. Untuk melihat konteks sosialnya lebih jelas, kita perlu memahami bagaimana masyarakat Madinah memahami humor. Para sejarawan menjelaskan bahwa budaya Arab pada masa itu punya ruang cukup besar untuk candaan, asal tidak melanggar adab atau menyinggung kehormatan. Itulah sebabnya riwayat-riwayat tentang Nuaiman sering ditulis oleh ahli sejarah,
untuk menggambarkan dinamika sosial yang wajar terjadi di tengah para sahabat. Candaan tidak dianggap sebagai hal yang otomatis bersifat negatif. Ia dinilai sesuai konteks, dan para sahabat memahami mana candaan yang wajar dan mana yang tidak pantas. Dalam masyarakat Ansor, gaya humor seperti itu sering dianggap bagian dari kehidupan sosial sehari-hari. Posisi Nuaiman di tengah komunitas Ansor juga penting dicatat. Beliau bukan tokoh politik, bukan komandan, tetapi beliau dihormati sebagai sahabat Badar dan anggota kabilah An-Najr. Para sejarawan menggambarkannya sebagai sosok yang disukai karena sifatnya yang ramah dan mudah akrab. Para tokoh Ansor mengenalnya sebagai sahabat yang selalu hadir dalam kegiatan sosial dan pertemuan-pertemuan umum. Keberadaannya memberi warna tersendiri dalam komunitas, terutama karena sifat spontan yang sering mendapatkan tanggapan beragam dari sahabat-sahabat besar. Tentang wafatnya, informasi yang kita punya tidak terlalu detail. Sebagian sumber sejarah menyebutkan bahwa Nuaiman wafat setelah masa Nabi, pada era Khulafaur Rasyidin. Namun, tidak ada riwayat sahih yang menentukan tahun pastinya. Catatannya biasanya hanya berbentuk pernyataan singkat dalam kitab Tabaqat, bahwa beliau hidup sampai masa setelah Rasulullah wafat, lalu meninggal di Madinah. Keterangan ini termasuk kategori akhbar yang tidak memiliki detail panjang, tetapi menjadi penanda bahwa peran sosialnya berlangsung cukup lama dalam komunitas muslim awal. Hikmah dan pelajaran akidah. Ketika seluruh catatan tentang Nuaiman sudah diletakkan di mejanya, baik riwayat yang kuat maupun yang sifatnya hanya atsar, ada beberapa pelajaran besar yang langsung terlihat. Semuanya memberikan gambaran bagaimana para ulama Ahlus Sunnah memandang sahabat Nabi, bagaimana mereka memposisikan riwayat, dan bagaimana akhlak syariat bekerja dalam kehidupan nyata seorang muslim. Pelajaran pertama datang dari statusnya sebagai sahabat Badar. Para ulama selalu menekankan bahwa ahli Badar memiliki keutamaan khusus yang disebutkan Nabi SAW dalam hadis sahih. Keutamaan itu tidak berarti seseorang maksum atau bebas dari salah, tetapi ia memberikan landasan bagaimana seorang sahabat dilihat secara keseluruhan. Prinsip dasarnya sangat jelas, yaitu siapa yang ikut dalam peristiwa besar Badar memiliki kedudukan yang tidak boleh direduksi hanya karena kesalahan-kesalahan pribadi setelahnya. Pelajaran berikutnya muncul dari riwayat sahih tentang hukuman khamr yang diterima Nuaiman. Ada dua versi penting di sini. Pertama, penerapan hukuman syariat dijalankan secara adil tanpa memandang status. Kedua, sikap Rasulullah ketika sebagian sahabat mengucapkan kata-kata keras kepada pelaku maksiat. Teguran Rasulullah bahwa seseorang bisa saja mencintai Allah dan Rasul-Nya meski jatuh dalam dosa, menjadi pondasi besar dalam akhlak Islam. Pelajaran ini menunjukkan bahwa syariat menggabungkan ketegasan pada hukum dan kelembutan pada manusia. Prinsip inilah yang selalu dijaga ulama Ahlus Sunnah. Jangan sampai penegakan hukum berubah menjadi penghinaan pribadi. Selanjutnya, ada pelajaran terkait humor sahabat. Riwayat-riwayat yang menggambarkan kelucuan atau spontanitas sahabat seperti Nuaiman mengajarkan bahwa kehidupan generasi awal tidak kaku. Mereka manusia dengan karakter berbeda-beda. Namun, para ulama tetap menekankan batasan, yaitu kisah humor bukan dalil syariat, dan riwayat-riwayatnya tidak boleh dipakai untuk menurunkan martabat seorang sahabat. Ini menjadi contoh bagaimana Ahlus Sunnah membedakan antara humor sosial dan standar ibadah. Humornya dicatat sebagai bagian dari kehidupan, tetapi akidah dan hukum tetap berdiri di tempatnya. Dari relasi sosial Nuaiman dengan sahabat-sahabat besar, muncul pelajaran tentang bagaimana komunitas muslim awal memperlakukan perbedaan karakter. Nuaiman diterima apa adanya. Beliau dihormati karena keimanannya, keberaniannya, dan kedekatannya dengan para sahabat, meski beliau punya sifat-sifat spontan yang tidak semua orang bisa tiru. Para sahabat besar menilai seseorang dari keimanan, loyalitas kepada Rasulullah, dan kontribusinya bagi Islam,
bukan dari perilaku-perilaku kecil yang tidak menyentuh prinsip akidah atau amanah besar. Ini menjadi pelajaran penting tentang lapang dada dan penghormatan kepada orang beriman. Di titik ini, manhaj Ahlus Sunnah memberikan kerangka penilaian yang paling penting. Pertama, sahabat dinilai dengan husnudzon berdasarkan dalil-dalil keutamaan mereka. Kedua, kesalahan individu tidak menghapus jasa besar. Ketiga, tidak boleh mencela pelaku maksiat yang telah ditegakkan hukum atas dirinya, apalagi menghina orang yang tetap dikenal memiliki kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Keempat, riwayat lemah boleh disebut sebagai informasi sejarah, tetapi tidak boleh dijadikan dasar dalam akidah atau hukum. Kelima, riwayat sahih dipegang kuat, dan darinya diambil prinsip hidup yang jelas. Ada satu pelajaran akhlak yang sangat menonjol dalam seluruh perjalanan ini, yaitu manusia tidak diukur dari satu sisi hidupnya saja. Ada yang tampak buruk pada sebagian orang, tetapi hati mereka lebih bersih daripada orang yang terlihat sangat rapi dari luar. Pelajaran ini bukan teori, tetapi kenyataan yang berulang dalam sejarah generasi terbaik umat ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.